Kita lanjutkan perbincangan kalau bicara mengenai geser-menggeser, berpindah hati, berpindah dukungan, berpindah suara. Sepertinya Bang Noel bisa cerita banyak kepada kita. Bang Noel, kalau kedengeran atau kalau kita tadi sudah mendengarkan apa disampaikan Mbak Maya Nindya, ini kan yang paling cocok untuk bisa meneruskan Pak Jokowi yang memiliki apa ya, suatu sikap yang sama, kemudian cara pola pikir yang sama, ya Pak Ganjar. Yang waktu itu dulu juga didukung oleh Bang Noel. Tapi kemudian Bang Noel berpindah hati. Kenapa Bang Noel? Apa alasannya? Memang visi misi sudah tidak sejalan atau seperti apa? Ya, dulu ini kami sama mungkin ya tanggapan kami atau yang ada di kepala kami itu sama dengan kawan-kawan Ganjaris bahwa Ganjar itu bisa melanjutkan legasinya Pak Jokowi. Ganjar itu memiliki kesamaan karakter. Ternyata dalam proses yang kita jalani ya tidak gitu loh. Karena tidak ada titik temu yang kami temui dari karakternya Pak Jokowi dengan yang ada di Mas Ganjar. Pertama itu, kedua, soal kinerja juga tidak bisa dibandingkan juga. Karena Ganjar tidak punya komitmen. Pertama itu, kedua, Ganjar tidak punya kemampuan berpikir yang lebih luas. Tiga, yang nggak kalah penting adalah Ganjar sangat manipulatif. Waktu itu ya sifatnya antara di medsosnya dengan tindakan nyatanya. Artinya itulah menjadi pertimbangan saya waktu itu kenapa coba memilih pilihan yang lebih ideologis. Karena kita ini salah satu yang mempelopori migrasi politik basisnya ideologis. Dan kawan-kawan Ganjar saya pahamin, pertama-tama yang mendukung Ganjar itu ya kita, GP Mania. GP Mania yang mempelopori waktu itu mendukung Ganjar sebagai presiden. Kedua, kita lihat kenapa pertimbangan waktu itu kita melawan yang namanya kekuasaan, bicara tentang gagasan 3 periode. Jadi biar kawan-kawan Ganjar pahamin itu. Jadi bukan Ganjar yang mempelopori, itu kita JP Mania mempelopori itu. Jadi itulah dasar kenapa dulu kami melakukan migrasi politik ke Pak Prabowo 02. Ya pertimbangannya pertimbangan ideologis itu. Yang nggak kalah penting juga saat itu kan ada narasi-narasi yang begitu underestimate gerakan relawan. Kan dulu relawan kan direndahkan oleh salah satu partai pendukung 03 ya, yang akhirnya membuat kawan-kawan relawan miris. Kok kita seakan-akan nggak punya peran, ditambah lagi ya, maaf, kemarin sudah mulai ada gerakan-gerakan, kan itu terkonfirmasi. Ya maaf, waktu itu ada pernyataan salah satu ketua umum partai pendukung 03 menyampaikan relawan itu apa, gitu loh. Apa mereka, gitu loh. Yang akhirnya kami juga melihat, ini udah nggak bisa nih kita nih. Kalau terus begini akhirnya kenapa kita pindah ke 02? Ya 02 sangat terbuka, bahkan sangat mengapresiasi, menghargai kita semua yang melakukan gerakan-gerakan politik yang basisnya ideologis. Apalagi Pak Prabowo kita lihat langgam gerakannya kan sama dengan langgam gerakan saya terkait apa? Rekonsiliasi politik. Makanya beliau selalu menyampaikan bangsa ini harus bersatu. Makanya selalu beliau sampaikan mau Anies kayak mau Ganjar, mereka adalah merah putih yang semuanya punya komitmen moral dan politik untuk membangun bangsa ini. Dan itu kita suka sekali gitu loh. Makanya kita berharap nanti ke depan sudahlah, jangan lagi narasi-narasi yang basisnya itu malah coba mendiskreditkan dan sebagainya. Kita bicara nanti ke depan, bicara tentang program, bicara tentang gagasan yang bisa memberi sebuah harapan agar bangsa ini hidup lebih baik ke depan. Apalagi Pak Prabowo punya gagasan dan program terkait makan gratis dan susu gratis buat anak dan ibu hamil. Ini kan sangat programatik sekali itu. Baik, Mbak Maya Nindya bagaimana tanggapannya mendengarkan yang tadi disampaikan Bang Noel. Alasan mengenai kemudian tidak sepaham lagi melihat Pak Ganjar, kemudian tadi menilai manipulatif, tidak ada komitmen, itu memang satu hal. Tapi ada satu hal lagi ternyata yang tidak kalah pentingnya. Ketika para relawan ini merasa tidak mendapatkan penghargaan, tidak mendapatkan pengakuan. Kemudian Ganjaris seperti apa kemudian untuk bisa jangan sampai paham-paham ini semua atau pandangan-pandangan ini semua membuat para Ganjaris ini berpindah haluan, berpindah suara. Ya, kita kembalikan lagi ke niat kita menjadi relawan itu apa, gitu kan. Relawan itu namanya juga relawan, rela, ada kata rela. Jadi kata rela ini yang harus menjadi dasar apabila kita ingin menjadi relawan. Jadi relawan yang baik itu menurut saya adalah relawan yang berdasarkan idealisme.
yang memperjuangkan idealismenya, tidak memikirkan nanti saya dapat apa, tidak memikirkan nanti saya dapat jabatan apa, atau tidak memikirkan saya dapat penghargaan apa. Yang penting adalah idealisme kita, kita melihat Indonesia itu ke arah yang lebih baik. Tapi Mbak Maya merasakan hal yang sama, tidak mendapatkan pengakuan atau direndahkan dan sebagainya? Saya nggak ngerasa ada yang merendahkan atau tidak mengakui kami ya. Kami sebagai relawan ini kan sifatnya cair dan organik. Kami ini tidak terafiliasi oleh elit politik manapun. Seharusnya relawan kan seperti begitu. Kami hanya memperjuangkan apa yang menurut idealisme kami itu baik, apa yang menurut visi kami baik, siapa yang paling cocok untuk memimpin Indonesia ke depan. Hanya itu. Jadi kalau kami tidak dapat penghargaan, kita tidak cari itu kok. Kita cuma pengen lihat apa yang idealisme kita terwujud, itu aja. Baik, nah ini bagaimana Kang Ucong melihat hal seperti ini, tidak mendapatkan pengakuan, itu bisa menimbulkan kecewaan di kalangan relawan. Tapi ada juga mungkin para relawan ini kemudian yang mengalihkan dukungannya karena adanya godaan-godaan yang bersifat pragmatis tadi, yang bersifat politik praktis tadi. Kalau kita bicara garis, ya ada batas gitu ya, ada batas idealisme, ada batas realitas. Artinya ini kalau saya melihat kombinasi. Nggak bisa juga misalkan ini basisnya ideologis, idealisme. Pasti juga kepentingannya ujung-ujungnya nanti mohon maaf BUMN dapat komisaris dan lain sebagainya kan. Itu juga itu fakta dan kenyataan. Dan seandainya misalkan saya menjadi relawan pasti ada keinginan itu juga dong. Namanya gue berjuang di politik, who get what, when and how. Siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Itu sebuah realita perjuangan idealisme yang ujungnya mendapatkan sebuah kompensasi yang setara dengan perjuangannya. Saya rasa hal yang wajar. Tetapi memang yang tidak, yang agak repot adalah kita memang betul-betul pragmatis. Ketika jadi relawan nyari duit, kesana kemari nyari uang. Ini yang menjadi persoalan. Jadi memang kalau memang sepakat menjadi relawan, ada nilai yang diperjuangkan. Nah itulah nilai-nilai sebenarnya yang ada dalam diri para relawan itu. Karena kalau misalkan sifatnya pragmatis semata tadi ya, idealisme tidak diungkapkan, lalu peran juga tidak ada. Ya buat apa? Tidak ada juga fungsi untuk misalkan bisa mengerek elektabilitas dari para kandidatnya itu. Oleh karena itu, saya meyakini ya ada kombinasi itu. Jadi ada relawan yang berjuang untuk idealismenya pasti ada. Dan relawan di saat yang sama yang memperjuangkan pragmatisme juga pasti ada. Itu tidak mungkin tidak ada, namanya dunia politik. Dan itu realita yang kita hadapi. Makanya nanti misalkan bukan hanya relawan, para buzzer pun diganjar sebagai komisaris, banyak. Oleh karena itu saya melihat apalagi relawan yang dia sudah berdarah-darah, sudah berjuang mati-matian, hanya memperjuangkan idealis tidak dapat apa-apa, itu juga menjadi persoalan. Oleh karena itu pasti mohon maaf para kandidat itu sudah memperhitungkan. Bahkan saya mendengar nih mohon maaf gitu ya, ya kubu tertentu sudah mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Ya ada, misalkan tim sukses ini di mana tempatnya, partai koalisi ini menterinya apa, itu sudah akan ditaruh seperti itu, ya, menempati posisi menteri ataupun juga di BUMN. Dikasih tahu juga Kang Ujang yang masih kosong ini ada juga. Ya ini juga sebenarnya realita perjuangan ya. Jadi tadi idealisme diperjuangkan, pragmatisme juga ya diperjuangkan. Jadi mohon maaf, bohong juga kalau hanya berbasis kepada idealisme itu. Pasti ada nilai-nilai pragmatisme yang dikembangkan oleh para relawan. Gak mungkin lah. Saya jadi relawan, pengen juga dong saya jadi menteri. Pengen juga jadi wamen, pengen juga saya di istana, pengen juga saya berkuasa misalkan jadi komisaris. Pasti itu adalah keinginan alamiah yang sekarang ditawarkan dan diperjuangkan oleh para relawan itu. Asalkan kuncinya menang, kan itu aja sebenarnya. Ini menarik soal siapa dapat apanya, tapi itu nanti saya ingin dengarkan. Saya tambahkan sedikit. Boleh. Kebetulan kalau kami di Ganjaris dari awal kami dibuat pada tahun 2021 itu, kami ini sudah pengurusnya itu kami sudah membuat fakta integritas yang kami tanda tangani bersama, yang berisi bahwa apabila orang yang kami dukung nanti menjadi presiden, kami tidak akan meminta-minta gitu, kami tidak berharap. Tapi apabila seperti yang Kang Ujang bilang tadi, ada nanti di belakang ada dipersiapkan ya. Ada reward atau apa, itu udah bukan bagian dari ini kami lagi gitu. Itu adalah bonus. Kami anggap itu adalah sebagai bonus, bukan sebagai tujuan utama untuk kami
berjuang. Gitu. Baik, apakah kemudian fakta-fakta integritas ini bisa menjamin, nanti mungkin Kang Ujang bisa menjelaskan lebih lanjut tapi di segmen berikutnya, tapi saya ingin dengarkan Bang Benny terlebih dahulu. Yang saya ingat pada saat itu Pak Anies pernah membentuk juga relawan turun tangan, yang kemudian saat ini dibentuk oleh Pak Anies sendiri, tapi ternyata berpindah ke kubu 02 Bang Benny. Kenapa seperti ini terjadi bisa? Ya, kami sudah menginvestigasi relawan turun tangan yang itu cuma 1-2 orang saja. Relawan turun tangan itu ada relawan yang sangat besar, di situ sangat heterogen dari berbagai kalangan. Namun barangkali ada 1-2 orang yang tidak puas atau ada miskomunikasi dan lain sebagainya, sehingga mereka menyatakan untuk mencabut dukungan. Tapi kami sama sekali tidak terpengaruh dengan itu, kami tidak membesar-besarkan. Justru bagi kami itu hanya momentum untuk kemudian membuat opini di publik saja seolah-olah trennya Prabowo ini semakin baik. Padahal setelah pasca debat terakhir kemarin itu kan kita lihat lagi oyong nih tim dari paslon 2 kayak gitu. Trennya menurun, kemudian banyak mendapatkan penilaian yang Sentimen negatif. Sentimen negatif di masyarakat. Kami melihat ini cuma pengalian isu saja, kemudian menciptakan opini seolah-olah pendukung Amin ini beralih ke 02. Padahal setiap hari pertumbuhan relawan itu terus meningkat di kubu Amin. Jadi itu sama sekali bagi kami tidak akan mempengaruhi elektoral, justru itu akan semakin menguatkan semangat, semakin membuat tim dan relawan kami di lapangan itu semakin bergebu. Di sini kita melihat mana yang benar-benar bersetuju terhadap agenda perubahan, mana yang hanya sekedar kalau kita jadi relawan di sini dapat apa ya, dapat apa ya. Ya mungkin karena mereka nggak merasa mendapatkan apa-apa, tuh namanya juga relawan. Relawan itu kan swadana, swadaya, semuanya mereka berkorban. Berkorban, dan relawan Amin itu rata-rata mereka organik. Mereka tidak dimobilisir, mereka tidak dibayar. Justru di beberapa tempat, beberapa daerah mereka cetak spanduk sendiri, mereka patungan, mereka gotong royong untuk membuat APK. Dan sangat aneh sekali kalau seandainya ada 1-2 relawan yang kemudian merasa kepentingannya tidak difasilitasi, lalu kemudian dia menarik dukungan. Dan kami tidak tahu juga motivasi 1-2 orang ini apa sebetulnya bergabung kok tiba-tiba keluar, atau memang sengaja disusupkan untuk kemudian pada saat satu opini pada calon lain itu agak melemah, lalu kemudian dia mencoba untuk... Ada kemungkinan seperti itu, Anda menyangka? Mungkin saja. Oke, baik. Pemirsa, seperti yang kita tahu bersama bahwa pasangan 02 ini sepertinya juga punya target. Ini memang begitu besar isu ini. Mereka bisa lolos dari pemilu dan juga bisa meraih kemenangan hanya dalam 1 putaran saja. Sementara untuk pasangan 01, 03 ini kemudian punya target juga untuk bisa melaju menuju putaran 2 dari pemilu 2024. Lalu bagaimana kemudian peranan dari para relawan ini untuk bisa meraih atau juga membantu pasangan capres-cawapres meraih target-target tersebut. Nanti kita akan bicara lebih lanjut tapi setelah jeda. Kami segera kembali.